Wah, gimana Bang Taos? Halo kawan-kawan. Tos dulu lah. Ya bebas tos. Tos dulu dong. Oh iya tos. Karena Bang Taos. Iya tos dah ke pemirsa tadinya. Tos dulu dong. Tawas ya mah. Sekarang saya bersama siapa ini? Siapa ya? Rido. Aduh. Atau kamu nama panggungnya apa? Aku kasih efek ya. Nama perjalanannya Saman Esna. Saman Esna. Saman Esna. Oke. Sejak kapan kamu bermain gitar, Dok? Kalau bermain gitar, wah dari kecil Bang. Dari masih kelas 3 SD apa kelas 4 SD gitu. 3 sih, 3 SD. SD. Main gitar. Ya. Musik apa atau lagu apa dulu? Dulu lagunya Peter Pan. Semuanya. Bukan yang Mimpi yang Sempurna. Oh itu dipelajari. Iya dong. Jadi maksudnya Pelajari karena ada kakak kelas SMP kan dulu di yayasan aku ya. Jadi apa ya, anak SMP itu pas pelepasan bawain lagu Mimpi yang Sempurna itu. Nah, akhirnya tertarik tuh bikin latihan, pengen latihan. Oh jadi belum bisa sebenarnya. Belum tertarik. Terus akhirnya sama teman-teman SD tuh, kamu nanti belajar ini ya, drum ya gitu-gitu. Terus akhirnya pada ngerespon tuh, bikinlah band. Tapi masih belajar doang gitu, masih belajar aja. Aku belajar gitar, teman-teman ada yang drum, ada yang bass, ada yang melodi gitu-gitu. Kenapa gitar, Dok? Apa ya? Nggak tahu deh. Lebih dulu mudah. Dulu tuh tertarik aja yang Tertarik belajar aja. gitar, iya. Seru kayaknya. Sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Sudah manggung berapa tempat, berapa banyak? Ingat nggak? Wah, udah nggak tahu Bang di mana aja dan berapa kali tuh. Karena kayaknya udah banyak sih. Maksudnya di panggung teman-teman ya, di acara teman-teman gitu. Kebanyakan acara ini ya. Acara-acara Sosial ya? Iya, terus di apa ya, event kecil-kecil gitu. Kafe pernah di kafe kayak gitu. Kafe pernah, Restoran. cuma jarang. Di Kalau mall? restoran enggak. Oh, restoran. Mal-mal juga enggak. Di kedainya teman-teman gitu. Ya, lingkar-lingkar simpul-simpul. Sama di warga-warga yang kayak menolak penggusuran, terus mempertahankan lahan, merebut kembali lahan itu, reclaiming gitu. Jadi pergerakan sosial lah ya masuknya ya. Kenapa motivasinya ke situ, Dok? Bersinggungan dengan masyarakat maksudnya. Ya, dan itu adalah kehidupan kan yang harus dijaga. Kalau semuanya jadi apa ya, jadi pabrik, jadi gitu-gitu kan gimana dong? Iya. Sementara kita makan aja dari lahan persawahan. Betul. Gitu sih. Jadi kembali ke dasar. Nah, jadi dari Peter Pan ya dulu ya. Dulu SD Mimpi yang Sempurna. Oh, ngomong-ngomong kamu dari mana, Dok? Dari Jawa Timur. Dan sekarang sedang di Bandung. Yoi. Sengaja berlama-lama di Bandung? Enggak ada sengaja malah. Justru kemarin itu aku kan dari Banyuwangi. Terus lanjut ke Jakarta. Ke Jogja dulu. Jogja cuma 2 hari, habis itu ke Jakarta, ada acara di Bekasi. Akhirnya ke Bekasi tuh, setelah acara di Bekasi aku langsung ke Tangerang, ke tempat Aresa di Strom Record. Di situ karena ada niat untuk mulai merekam lagu-laguku. Jadi sebelum-sebelumnya nih jalan gitu aja. Belum benar-benar udahlah aku harus inilah garap lagu, harus punya album kayak gitu. Belum kepikiran waktu itu. Kalau waktu itu pernah ngerekam juga, cuma ya nggak ditekuni gitu loh. Merekam terus ditinggal. Jadi belum sampai tuntas benar-benar. Menurut kamu sendiri musik kamu tuh apa, Dok? Ya apa tuh namanya? Ya nggak tahu deh. Pokoknya munculnya begitu gitu aja. Dari hati, dari keresahan kamu. Terus sosial lah ya. Aku kan cuma main gitar. Jadi ya gitar vokal aja. Terus itu yang aku bisa, kemudian kayaknya ini dia yang mampu aku bawakan. Kemudian aku melakukan perjalanan kan. Kalau grup atau full
full band, berlima atau berempat atau bertiga lah. Kan harus menyesuaikan sama teman-teman yang lain juga bang. Kayak aku mau lanjut kemana, harus kesepakatan dulu. Yang satu sibuk, yang sini wah gimana dong. Iya. Akhirnya Solois aja ya. gitu konsepnya. Biar enak perjalanannya. Terus kalau kamu manggung itu ya, target bayar dong, dibayar apa seikhlasnya biasanya? Enggak, biasanya ini pokoknya saling mengenal kawan aja. Nanti kan kawan sama kawan kan pasti tahu lah butuh apa. Maksudnya ya paham. ketika abang di sini ya butuh kopi, butuh rokok, makan bareng kayak gitu. Bahkan sekedar ngobrol ya kayak gini. Terus kan ini ketika jauh gitu ya, maksudnya menempuh berapa kilo atau dari melewati berapa kota gitu kan, perlu akomodasi. Yaitu saling pengertian aja sama kawan, saling ngerti sih. Tapi pernah nggak ada yang ngamplop gitu dong? Pernah, Kamu manggung ada aja, dapat duit gitu, ada aja. tapi bukan target kamu itu ya? Bukan target. Justru malah mereka yang nawarin kayak gitu. Kalau nanya, aku justru malah bingung kalau nanya. Tapi kalau nanti gini main di sini gini terus nggak pakai ngomong-ngomong gitu, pas pulang dikasih. Kadang nggak dikasih, tapi lebih ke perjalananku gitu loh bang. Kamu lagi di mana kayak gitu. Aku sering dapat gitu, kayak ditanya kamu lagi di mana, terus logistik gimana gitu. Berarti di Bandung udah berapa lama dok kamu ini? Kalau yang sekarang ini Yang sekarang gitu 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Tapi tektokan ke Sumedang sih. Bandung Sumedang. Berarti kamu tinggal mah sebetulnya Banyuwangi aja. Di Banyuwangi kemarin. Ya, rumah gitu Sebulan lebih lah, sebulan setengah di Pakel Banyuwangi. Gimana Bandung menurut kamu dok? Seru. Bandung. Wah seru banget. Karena apa ya, di setiap kegiatan tuh ada aja kawan-kawan ini. Maksudnya saling bantu, hidup banget. Kata-kata saling bantu itu hidup banget. Makanya di masa pandemi kayak gini kerasa ya hal-hal sebenarnya yang sederhana gitu ya. Cuman ngobrol, ketemu teman baru tuh berarti banget ya. Berarti banget. Seru lah pokoknya. Tapi kamu ada ini nggak, emang punya cita-cita nggak untuk, kamu kan di musik ya, kamu dan gitar kamu itu kayak punya cita-cita apa nih ke depannya gitu? Kalau cita-cita ibaratnya Ya meskipun kamu bilang kan tadi cita-citanya sih mengalir gitu kan, cita-citanya sih tetap ini masih terus bermusik. Cita-citanya tuh bermusik dan terus bermasyarakat ya, bersosial ya, hidup yang sewajarnya, hidup yang sewajarnya, layak. Ya layak juga gitu. Oh yang layak. Iya Hidup yang layak. Layak gimana menurut kamu hidup yang layak tuh? Ya contoh saling bantu tadi. Itu kan hidup yang layak, hidup banget gitu kan. Ketimbang bukan target yang untuk kaya atau gimana gitu. Itu kan bonus. Betul. Dari setiap orang ya, bonus dari kehidupan. Yang penting ini aja, gerak gitu, gerak terus aja bang. Terus kalau inspirasi kamu dalam bikin lirik, dalam bikin lagu itu? Banyak ya, jadi emang karena banyak ngedengerin, cuma kadang-kadang yang nempel banget gitu ya, beberapa sih yang ngena banget gitu loh. Wah sepertinya kayak gini nih seru gitu. Terus ngebaca biografinya gitu. Yang menginspirasi. Ada tokoh favorit di musik? Orang yang menginspirasi gitu ya. Adalah dulunya kan berangkat dari SMA sih bang, kalau nulis lirik-lirik kayak begini tuh. Dari kelas 2 SMA itu tuh dimulai dari ini lagu-lagunya Iwan Fals, Frankie gitu-gitu. Frankie Sailatua.
Sawung Jabu. Ya. Lagu-lagunya kan ini apa ya, ngangkat isu sosial gitu. Terus Hmm. apa yang dia alamin, jadi jujur aja gitu. Benar-benar. Semacam potret lah, semacam kayak orang motret. Jadi kan menceritakan kondisi saat itu. Mulai tuh belajar sejak saat itu, belajar bagaimana mengolah kata, meskipun nggak ini ya, nggak ada puitis-puitisnya gitu-gitu. Ya Tapi penting ya itu ya. penting, Apalagi kalau perlu. lagu ya, atau musik itu kan ya, terutama lagu kamu kayaknya tuh ada beberapa kata yang diulang atau kalimat yang diulang gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Karena memang dari hati sih, bukan masalah pengulangannya ya. Atau karena sedikit liriknya itu ya. Iya, dan karena mengingat juga pada saat itu tuh, maksudnya dalam lagu itu tuh mengingat peristiwa-peristiwa, mengingat apa yang aku alami, momen ya, momentum juga. Jadi bisa tahu ini pada tahun sekian, terus saat itu tuh lagi gini, sedang ada ini, kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu untuk mengingat. Ada yang ini enggak, kalau orang pengen dengar lagu kamu di mana gitu? YouTube. Untuk saat ini baru ada di YouTube. Sama Nesna juga. Sama Nesna itu aja baru beberapa. Itu naon dong. Dan kebanyakan live, kebanyakannya. Oh, kalau live berarti orang yang ngerekam mungkin ya. Ada yang ngerekam. Orang yang ngerekam, kadang ada yang lagu rekaman, cuma ya rekamannya sederhana banget gitu. Maksudnya nggak direkam ya handphone kan biasanya. Ya ada yang di HP. Terus ada di studio Strom Record itu tanpa metronom gitu-gitu. Simpel banget lah ya. Emang ngambil dari itunya sih, lebih ke perjalanannya sebenarnya. Perjalanan, menemui kawan-kawan, terus singgah di ruang teman-teman kolektif, datangin tempat warga-warga yang berjuang, seperti itu. Pokoknya yang ada isu-isu sosial, kamu pasti ada di situ ya. Karena sama Nesna diupayakan untuk ada di dalam situ. Kenapa sama Nesna? Sama Nesna itu ngambil dari dua kata. Saman dan Esna. Dan Esna. Saman dan Esna. Saman itu apa? Saman itu ngambil dari ini, nama tarian Saman itu loh di Aceh. Oh, ada tari Saman. Terus ada di Bangkalan Madura itu ada kelompok sholawat Saman. Nama grup gitu? Nama kelompok. Nama kelompok sholawat namanya Saman. Terus di Banten itu ada kelompok tarikot Samania. Saman juga. Jadi yang diambil itu bukan dari nilai agamis, tapi dari spiritnya, spirit bebarengannya itu loh. Coba lihat tari Saman itu, wah kompak banget. Meskipun dikerjakan dengan banyak orang, tapi kompak. Nah, yang dibawa itu spirit kebersamaan dan kekompakannya itu. Ya, karena kalau kamu ngambil banyaknya kamu sendiri ya. Iya, karena sendiri. Bermusiknya. Kemudian di Melayu, Saman itu adalah sanksi atau hukuman atau semacam pengadilan gitu loh. Hati-hati kamu kena Saman kayak gitu. Kayak gitu. Kalau Esna itu seorang pejalan, jalan sunyi sih dia. Lebih tepatnya dibilang musafir. Kemudian dia itu meninggalkan beberapa lahan di kampungnya. Jadi membicarakan lahan itu kan bukan sekedar yang untuk dijual belikan kemudian dirupakan kegemerlapan gitu loh. Tapi lahan kan harus dijaga kayak gitu. Jadi ngambil spirit bebarengannya, sama membicarakan lahan itu, sama perjalanannya jalan sepi si Esna itu. Nah, si Esna itu adalah kakek saya dari bapak. Oh, nama kakek juga. Esnawi. Nah, dia tuh jadi bapak pas masih muda, dia melakukan perjalanan dari
dari titik rumah itu terus ke makam-makam Bali gitu. Paham. Melakukan upawasa. Jadi upawasa kan bukan sekedar puasa kayak gitu. Aku ngambil spirit dari situ sih. Jadi dalam ada banget ya sebenarnya. ada kebersamaannya itu aku praktekin di dalam hal aku berjalanan dan mengunjungi ruang kawan-kawan atau hadir di warga-warga yang berjuang. Nah, itu nilai dari samannya. Kemudian untuk esnanya ya aku harus menempuh perjalanan meskipun itu sunyi, sepi. Maksudnya itu bukan sunyi tanpa kawan gitu ya, tapi ya resikonya itu loh. Nah, itulah sama Nesna, Saman sama dan Esna. Secara filosofi serius juga ya ternyata. Wah, enggak juga sih sebenarnya. Iya maksudnya serius tuh maksudnya kan efeknya ke lagu yang kamu ciptakan akhirnya kan. Iya. Sebetulnya serius juga kan itu. Karena spiritnya yang dibawa tuh. Spirit. Supaya mengingatkan aku juga. Ya pasti. Biasanya bukan hanya pemusik sih. Pokoknya orang yang berkarya itu kan pasti apa yang dia alami kan. Bukan hanya mengarang cerita gitu, berfantasi ibaratnya. Ya begitupun bermusik gitu. Ada spirit yang dibawa, ada spirit yang dijemput, ada spirit yang disebarkan itu. Nah pas momen pandemi gini apa namanya, ada ini enggak, kan sebelum pandemi juga mungkin kamu udah melakukan banyak perjalanan. Ada perbedaan enggak? Sama aja, aku tetap perjalanan kok selama pandemi. Dari enggak rasanya gitu maksudnya. Oh, berasanya sih iya, ngaruh banget. Maksudnya sebelum pandemi kamu melakukan perjalanan, manggung dan lain-lain, lebih banyak apa gimana gitu? Ya lebih banyak, kemudian perekonomian juga lebih banyak. Maksudnya nggak gini-gini banget lah. Cuman secara nilai spirit mungkin lebih terasa apa ya, terugah gitu. Semua sektor sih soalnya. Sektor ya. Dan tiap ketemu sama teman-teman kan ada obrolan perihal kondisi hari ini gitu. Ya ekonomi, kesehatan ya semuanya. Apa yang membuat kamu sampai hari ini percaya gitu, maksudnya percaya apa dengan yang kamu kerjakan sekarang, kamu dan musik gitu, bisa minimal membuat orang lain senang gitu, atau bahagia? Wah, aku nggak tahu deh kalau bisa kan biasanya ada beberapa orang itu ya berkarya itu, saya bikin karya tuh untuk membuat orang lain bahagia, kan ada juga yang enggak gitu. Kalau aku enggak. Kamu enggak? Terus Pokoknya gimana? Ini aja, aku berusaha menyampaikan apa yang aku alami, apa yang aku rasakan, terus apa yang aku dengar, apa yang aku ketahui dan aku perdengarkan. Itu pun kalau mau mendengar ya. Jadi menyampaikan itu aja. Nah, kenapa lagu itu disampaikan ya, supaya orang-orang pun ini juga, wah aku pun begini juga deh kayaknya. Maksudnya entah dia merespon dalam lagu lagi atau dalam penerapan atau dalam karya-karya yang lain, seperti itu. Jadi supaya saling merespon gitu aja. Kalau untuk membuat senang orang, sepertinya itu di luar kapasitasku. Iya kan biasanya kayak aku lah ngegambar, aku gambar ini nih supaya ketika aku kan sekarang posting ya, zamannya medsos tuh minimal orang jadi ceria gitu, bahagia. Kadang-kadang gitu aku bikin sesuatu tuh udah punya tujuan kayak gitu. Ya mungkin teman-teman lain juga kalau bikin musik kan gitu. Mungkin ya. Ya mungkin saya juga yang ini ya, yang fokus di kayak ini loh Bang. Biasanya kan ada musik yang ada jadwal sendiri di kafe-kafe gitu kan. Nah itu kan menghibur ya. Nah mungkin gitu. Orang-orang itu tuh. Kalau aku sih enggak. Karena beda juga ya. Skop cakupannya ya. Iya. Karena yang aku nggak bisa mainin lagu-lagu yang begitu juga. Ya paham.
bisa, tapi kamu ibaratnya bikin lagu cinta gitu dok, Bisa. bikin lirik cinta. Duh, lagu kan cinta semua bang. Enggak, maksudnya cinta umumnya pada umumnya gitu. Bisa Cinta lah. kayak kamu Bisa ke pasangan. Dulu Tapi ada. ada. SMP SMA ya bikin. Masih hafal sekarang, masih ingat. Agak lupa deh. Ya kan konotasinya ketika kamu bilang tadi bergerak di isu sosial kan berarti ya maksudnya cintanya bukan cinta yang sesama manusia. Maksudnya berbeda, romantis lah, romantisme kisah-kisah gitu-gitu. romantis. Cuman ini mah ya ada juga, cuman lingkupnya manusia mungkin ya. Cinta sebagai manusia ya, sebagai kawan, ke kehidupan juga lah, sebagai ya kita berkehidupan di bumi gitu ya. Bukan hanya manusia berarti kan. Iya, alam termasuk. Iya, kayak nyiram ini tumbuhan gitu-gitu. Tumbuhan apa deh? Setir. Iya, nyiram tumbuhan. Terus kamu tadi juga petik bunga apa itu? Bunga telang. Iya, Ya, suka bikin teh telang. Langsung bisa kita nikmati ya. Kayak gitu. Mereka memberikan udara buat kita. Kita mesti memberikan sesuatu juga. Ya benar dok. Begitu. Udah banyak orang yang mengenal kamu dok? Enggak juga. Ternyata paling komunitas ya. Ya dari teman ke teman gitulah. Ternyata manusia itu banyak. Ya, dan yang kenal cuma segelintir. Ketika kamu perform itu maksudnya ada fans nggak? Maksudnya ada orang yang ikutin kamu, tahu kamu dari awal gitu? Ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi ada sampai saat ini? Ya adalah kawan gitu, bukan fans juga sih. Ya kan sebutannya fans biasanya yang mengikuti seorang yang berkarya itu kan. Nggak tahu deh. Ya masyarakat umum kan biasanya gitu, kalau ada bukan artis ya, pokoknya orang yang berkarya terus dia diikutin terus. Berarti kan dia fans itu teh, ngikutin kamu teh, kepo tentang kamu. Ya seringnya itu nunggu kamu live, nunggu kamu misalkan live IG pasti datang dia itu. Iya, tapi seringnya malah aku jadikan ini apa ya berkawan gitu. Iya sih, saya paham itu dok. Jadi kemana-mana ya aku libatin dia juga kayak kegiatan gitu. Gak enak soalnya ya kalau fans gitu. Ya nggak seru juga, ya ngapain gitu. Meskipun nanti suatu saat kamu sudah terkenal dok. Maksud terkenal tuh lebih luas gitu kan. Maksudnya kamu dapat endorse atau apa. Tapi ketika pikiran hati kamu nggak serak mah ya, dan nggak satu frekuensi mah mungkin kamu tinggalin juga ya dok. Misalkan gini, nih saya punya produk ini dok, kamu bermusik di tempat saya, tapi kamu mesti gini. Wah, nggak seru dong. Nggak seru ya. Iya, lebih suka ini sih produknya teman-teman. Saling support gitulah ya. Lebih seru gitu. Tapi boleh dong nanti kalau ada yang, karena aku tag nanti kamu, ada yang nge-DM kamu untuk bermusik. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Join. Saling mengenal juga ya nanti. Iya. Kan nggak harus di lingkup itu terus bang. Iya, paham. Kayak kemarin juga main di ini acaranya teman-teman Forest Art Camp. Jadi teman-teman pejalan kayak gitu. Camp di Purbalingga kemarin di Jawa Tengah. Seru juga itu. Jadi saling sapa gitu-gitu bang. Jadi nggak melulu di panggung-panggung ini solidaritas, panggung penolak penggusuran, nggak melulu tentang itu gitu. Jadi ya fungsinya berkawan bagaimana gitu. Fungsi berkawan supaya saling support juga, saling support. Terbuka aja ya sebenarnya. Yang penting terhadap semua hal. Yang penting tahu gitu. Maksudnya ya nggak di panggungnya ini juga yang melakukan penambangan kayak gitu. Kita harus tahu juga kan pemetaannya. Yang penting itu aja. Kenapa kamu resah dok dengan hal-hal seperti itu? Wah jelas dong.
kan banyak orang yang diresahkan soalnya, banyak makhluk hidup yang diresahkan. Itu sih lebih tepatnya, bukan manusia doang. Dan kamu harus bersuara untuk itu. Nggak harus sih sebenarnya. Maksudnya dengan musik kamu itu. Karena itu yang aku mampu, akhirnya yalah aku berangkat gitu. Sangat resah ya. Ya karena emang ini banyak makhluk hidup yang diresahkan sebenarnya di situ ya. Bukan karena rumahku atau lingkunganku yang diganggu gitu, tapi ya di tempat lain pun begitu. Jadi ketika di rumahku atau di lingkunganku aman, sementara di sana nggak aman, ya masa aku biasa-biasa aja ya, biarinlah gitu ya. Aku yang penting di tempatku aman gitu, nggak bisa gitu juga dong. Karena kan kita berpijak di bumi yang sama. Betul gitu. Kalau di sana rusak, sebenarnya di kita juga bisa ya punya kesempatan untuk rusak itu ya. Iya, artinya hutan-hutan dibabat kan, akhirnya kutub meleleh. Terus udara di tempat kita pun mulai panas, maksudnya bertambah terus itu loh. Karbonnya ya. Kemudian hutan di ini alih fungsi jadi kelapa sawit atau kebun-kebun kelapa sawit atau pabrik-pabrik. Ya dibangun bandara, ditambang batu bara gitu-gitu kan. Wah jadi gimana dong gitu kan. Berarti hal kecil yang kamu lakukan ya dengan musik ini ya. Aku pun banyak tahu, maksudnya mulai bertambah gitu ya pengetahuan gitu karena dari musik ini. Karena bermusik, dan bukan karena musiknya aja sih sebenarnya, karena ketemu teman-teman ya. Tuh akhirnya ada obrolan. Musik mah alat kamu aja ya. Untuk komunikasi ibaratnya ya. Iya. Selebihnya justru banyak obrolannya di luar musik itu ya Do ya. Benar. Keresahannya. Iya sih. Dan aku rasa emang karena aku bermusik itu, maksudnya perjalanan awalku kan emang bermusik, jadinya ya aku mulai banyak tahu itu kan dari teman-teman. Begitu bang. Ini Do gini ya, oh tempat tuh gini gitu ya. Jadi banyak cerita yang kamu sebenarnya kamu nggak pernah nanya juga ya. Nggak tahu. Nggak tahu bahkan ya. Terus kayak pengetahuan apa gitu. Pengetahuan tentang musik sendiri, pengetahuan tentang komunitas-komunitas, apa yang mereka lakukan, kayak sablon, terus kios gitu yang sewa tenda. Terus rumah-rumah baca, kayak perpus gitulah ya. Jadi tetangganya anak-anak kecil itu, maksudnya teman-teman kecil yang ada di sekitar situ bermain di rumah baca itu kayak gitu. Iya, pada akhirnya memang sebenarnya nggak usah pandemi juga, hal-hal kayak gini memang harus dilakukan ya. Simpul kecil berkomunitas lah taruh ya. Terus nilai apa yang diambil memang perlu ya, nggak usah nunggu pandemi sebenarnya ya. Iya, karena menyenangkan loh. Menyenangkan berkawan. Karena kamu sendiri Dok. Apanya? Ya kalau kamu nanti sudah punya pasangan, wah ya ya pasangan kamu harus ikut kamu. Kesepakatan dong. Kesepakatan lagi lah. Kesepakatannya dibangun. Kalau misalkan kamu dapat pasangan yang nggak mau ikut kamu kesana kemari gimana Dok? Ya nggak apa-apa, dia di rumah. Oh nggak apa-apa. Yang penting menghasilkan. Menghasilkan apa nih? Waduh. Ya buat kamu pergi kan butuh sesuatu Dok. Nggak juga. Nggak tahu sih bang, itu kan nanti juga nggak tahu. Belum terpikirkan. Nggak tahu perihal masa depan. Ya siapa tahu besok ada yang pengen sama kamu, seminggu kemudian nikah. Waduh, ngeri banget nih agendanya. Ya nggak ngeri atuh. Kan kata kamu hidup itu loncat. Gimana tuh kalau gitu? Itu perjalanan. Bagian dari perjalanan. Oke. Anjir. Langsung skak ya kalau masalah pasangan. Ya saya juga belum pengalaman sih Dok. Cuman yang saya tahu ya biasanya
apa ya, nggak tahu juga deh, dulu aja banyak kok ya band-band pecah gara-gara si personalnya, pasangannya gimana gitu ya. Ada yang begitu, Ya, justru ada yang mensupport lebih ya. seru perjalanannya. Kan beda-beda nasib orang. Kamu inginnya gimana mensupport kamu? Hidup sehat. Enggak, kalau Iya, punya maksudnya pasangan. hidup sehat dan hubungannya sehat. Oke. Gitu, Bang. Meskipun tidak harus selalu menyertaimu. Doa sih selalu Ya, menyertai. doa selalu menyertai. Fisiknya maksudnya. Gak harus bareng terus sih, Bang. Oke. Mm-mm. Bisa aja jadi admin ya. Ya bisa aja. Ya. Ada Resa bareng-barengan terus. Ya bebarengan terus. Itu karena dapat Gift itu ya. nasib yang baik lah. Nasib yang baik ya. Udah suka di musik Iya. berbarengan terus. Kamu ingin nggak seperti itu? Dapat punya pasangan yang sama-sama di musik juga. Ingin gak ingin sih. Akhirnya bisa melakukan perjalanan bareng kemanapun dengan musik. Ya ingin gak ingin. Ya, doa yang terbaik lah ya. Yoi, doa yang terbaik. Doa baik, semangat baik. Banyaklah yang bisa dijalankan. Maksudnya nggak harus keduanya bermusik. Gitu nggak harus. Oke. So, bagi teman-teman ya, nanti saya tag nih orangnya. Bisa mau DM aja lah. Kamu nggak apa-apa di DM orang, Dok. Oh, tenan naon? Tenanawan cenah tuh. Dok, Iya kah? nggak ada, udah ini. Beneran? Terima kasih, Dok. Nanti